Sawah Lai, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Masih ingat dong dengan film jurik Thailand berjudul Death Whisperer? Kalau sudah lupa, ketik saja di pencarian Sakahayang Death Whisperer. Karena kali ini Sakahayang membahas sequel lanjutannya yang berjudul Death Whisperer 3 tahun 2025. Oke lah, karena sudah tahu, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan jebret aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Sequel lanjutan ini diawali dengan diperlihatkannya suasana konflik yang terjadi di wilayah Irrawaddy pada tahun 1825. Di saat itu pula seorang wanita berusaha menyelamatkan diri bersama bayinya dari kejaran beberapa pasukan militer. คุ้มครองลูกค่ะ Si Goboy, betapa lemasnya si ibu saat melihat oroknya dijedor oleh tentara Mamarika. Di tengah kesedihan, si ibu berusaha untuk meraih jasad oroknya. Singkat cerita, setelah lolos dari kejaran para tentara, si ibu yang kehilangan oroknya langsung meluapkan kekesalannya pada sosok Dewi Pelindung yang selama ini ia sembah, di mana ia merasa Dewi ini adalah Tuhan palsu yang tidak mampu melindungi keselamatan anaknya. Dan meski ia mendapat penyiksaan dari para penganut Dewi ini, si ibu yang merasa salah memilih Tuhan langsung meluapkan amarahnya. Kemudian scene beralih pada keluarga Yak yang sedang riweuh membantu si bungsu Yi mencabut gigi susunya menggunakan metode jeblag pintu. Di tengah obrolan mereka pun kedatangan si cantik Yad yang kini sedang hamil tua. Melihat keluarganya sudah berkumpul, mereka bergegas untuk makan bersama. Namun sebelum itu, Yos berniat membuang gigi milik Yi terlebih dulu. Yak กินข้าวลูก เป็ดพะโล้ร้านเจ๊กหลีที่อยากชอบไง Sesaat kemudian, di tengah hangatnya kebersamaan, Yad menyarankan Yak untuk mendaftar seleksi tentara karena katanya tentara atau polisi bisa mendapatkan jurus halodeck guna mendapatkan pasangan. Meski terdengar menggiurkan, namun Yak merasa jika dirinya lebih baik membantu keluarga mengurus tanah pertanian yang luasnya puluhan hektar daripada daftar begituan tanah keluarga malah dijual. น้องเฉย มึงไม่ต้องแก้ตัวกินข้าวไป Namun di tengah malam, mereka yang sedang tidur tidak menyadari jika ada sosok misterius yang seolah mengincar si bungsu. My God, dikira maling cangcut. Sosok misterius bertangan ledug terlihat mengambil gigi milik Yi. Lantas, siapakah sosok bertangan ledug tadi? Pura-pura nggak tahu dulu. Di keesokan harinya, Yi yang akan pulang seketika heran saat mendengar suara misterius di ruangan anatomi. Dan seperti biasa, kalau nggak kepo, ya nggak horor. Kita ชวนกลับบ้านนะ Sungguh gurih, bocah so asik bernama Pongpet harus mendapat bogem dari Yi setelah melakukan prank. Hingga setelah Pongpet pergi, Yi bergegas untuk pulang. Sontak Yi langsung ngebret saat mendengar lemari tangkurak yang bergerak. Rupanya saat ini Yi sedang diincar oleh sosok hantu ledug. Di saat itu pula, Yak yang akan menjemput langsung panik saat mendengar teriakan Yi di dalam sekolah.
Melihat Yi dicekik si jurig, Yak langsung mengeluarkan kemampuannya. บอกให้ปล่อยน้อง Melihat Yi kerusupan, Yak berusaha untuk menyadarkannya. Tapi di saat itu pula, Yo dan Yos malah diserang oleh Kang Kebun yang ikut kerusupan. Setelah menjatuhkan si Kang Kebun, Yak berusaha menyadarkan adiknya. Akan tetapi si jurig mulai menggunakan teknik genjutsunya. Suwe sekali Yak dan kedua adiknya harus gagal menyelamatkan si bungsu setelah terkena bisikan kematian. Di malam harinya, si ibu yang khawatir memohon pada Yak untuk segera menyelamatkan Yi. Lantas, Yak langsung menanyakan cara pada Sersan untuk mencari keberadaan adiknya. Mendengar hal itu, si Sersan yang mempunyai ide berniat melakukan sesuatu. มีอยู่3 ข้อ Beberapa saat kemudian, rupanya Sersan berniat memanggil arwah Yam untuk mencarikan keberadaan Yi. Tapi sebelum itu, mereka diperingatkan untuk fokus dan selalu menempatkan jarinya di papan Oija berbentuk obat nyamuk ini. พุทโธ แย้มมาแล้วใช่ไหม Di tengah prosesi ritual, Yak berkata jika saat ini Yi sedang berada di sebuah tempat bernama Bongsa. Tak lama kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja Yak terlempar ke sebuah hutan geledegan. Di tengah kebingungan, seketika Yak pun panik saat dirinya dihampiri oleh sekelompok prajurit Jepang. Melihat para prajurit masuk ke dalam goa, ia yang penasaran langsung mengikuti mereka. Di dalam goa, mereka yang menemukan seorang emak-emak langsung melakukan interogasi. Akan tetapi, mereka pun langsung terdiam setelah mendengar mantra yang dibacakan oleh si emak peot ini. Betapa syoknya Yak saat melihat para prajurit tewas mendiskon umur sesaat setelah dipengaruhi si emak peot. Kemudian Yak diberitahu jika ingin menyelamatkan adiknya, ia harus segera datang ke tempat ini. Untung saja Yak yang terkena mantra keked masih sempat diselamatkan oleh si Sersan. Beberapa saat kemudian, Yak yang mendapat penglihatan berencana untuk pergi ke wilayah Bongsa bersama si Sersan. Maka dari itu, si ayah dan yang lainnya diminta untuk menunggu di rumah. Singkat cerita, Yak dan Sersan langsung melakukan perjalanan. Lantas Sersan menjelaskan jika menurut percenahan, wilayah Bongsa merupakan nama hutan yang dijuluki sebagai tempat para roh berkumpul, di mana dulunya hutan ini sempat menjadi arena pembantaian ketika zaman perang. Sementara di dalam goa, Yi yang baru siuman langsung panik saat melihat kengerian di dalam goa ini.
Di tengah pelarian, kepanikan Yi semakin menjadi saat dirinya dihadang sosok duo kewe seledug dengan gaya setan di film Silent Hill. Untung saja Yi yang bukan tipe gadis lemah masih bisa melakukan perlawanan. Di tengah pelarian, Yi pun merasa lega saat dirinya bertemu dengan Yak. Akan tetapi... seketika Yi pun kaget saat menyadari jika sosok ini adalah Onom yang menyamar sebagai kakaknya. Sungguh GG, rupanya batu tadi hanyalah pengalihan. Dirasa sosok ini kuat, Yi langsung kembali ngabret. Namun setelah jauh abret-abretan menembus ruyuk, Yi pun panik saat dirinya malah kasarung dan kembali ke tempat semula. Kembali pada Yak, sontak ia pun kesal saat menyadari kedua adiknya diam-diam nyelip di mobil. Lantas mereka beralasan jika kali ini kita yang sudah dewasa ingin ikut andil membela keluarga dan tidak ingin terus menyusahkan Yak. Di tengah adu bacot, Sersan yang tak punya pilihan lain langsung mengajak semua orang untuk segera melakukan persiapan. Setibanya di wahangan gede bernama Cicaah, mereka yang ingin mempersingkat waktu mau tak mau harus menyeberanginya. Sontak Yak pun panik saat melihat Sersan dan adik-adiknya tiba-tiba kelelep. Hingga saat Yak ikut kelelep, ia pun kaget saat sosok Jurik Cai tiba-tiba berusaha menenggelamkannya. Di saat itu pula, si Sersan langsung mengeluarkan Hoda Maung Cai. Akhirnya, dengan usaha Yak dan Hoda Maung Cai milik si Sersan, mereka pun mampu untuk selamat sampai ke pinggir wahangan. Di tengah pengecekan, mereka pun kaget saat ditemui seorang kewes lokal bernama Herma yang menanyakan tujuan mereka. Lantas Yak menjelaskan jika saat ini ia sedang mencari adiknya yang hilang di gondol juri geledug. Mendengar hal itu, Herma langsung menceritakan sebuah kisah tentang sosok roh jahat yang telah meneror desa ini hingga ditinggalkan oleh warganya. Di mana pada tahun 1889 ada seorang biksu yang berusaha menyegel sesosok roh jahat di dalam peti mati berbentuk talenan purba. Setelah menyegelnya, biksu ini memperingatkan semua orang untuk jangan ngide dengan masuk ke dalam goa, apalagi melepaskan roh tersebut. Namun pada tahun 1942, Perang Pasifik terjadi saat tentara Jepang menginvasi desa ini untuk melakukan praktek
memberontak Romusa. Dan yang paling sadis, para prajurit ini langsung mengeksekusi para warga yang menolak perintahnya. Hingga saat melihat para warga tewas dibantai, seorang mage warrior bermata jogan Borutot berniat untuk membalaskan semua ini pada tentara Jepang dengan cara melepaskan roh jahat tersebut. Namun sialnya jurik ini terlalu kuat untuk dikendalikan hingga menghabisi seluruh anggota Shimage, di mana menurut rumor jurik hawuk ini bernama Dayo. Herma pun menambahkan jika jurik Dayo memiliki kemampuan bisikan kematian untuk merasuki targetnya. Rupanya, sosok yang diceritakan oleh Herma adalah jurik yang pernah kita lihat di sequel sebelumnya, dirasa Easy. Yak yang pernah berhadapan dengan roh Dayo semakin bersemangat untuk menyelamatkan adiknya. Lantas apa boleh buat, mereka diminta untuk istirahat terlebih dulu karena melakukan perjalanan malam hari akan beresiko. Hermi pun berjanji jika besok dirinya akan pergi mengantarkan mereka menuju Bongsa. ผมจะพักบ้างนะ Kemudian Shin beralih ke rumah. Yad yang sedang tidur seketika panik saat merasakan keberadaan seseorang. Sontak Yad pun kaget saat melihat Yi tiba-tiba berada di kamarnya. Lantas sambil menyentuh perut Yad, Yi mengatakan jika tidak lama lagi dirinya akan mengambil si jabang bayi. Mendengar hal itu, Yad yang panik langsung mengambil pistol untuk mengusir si jurig. Ni na. Sungguh suwe, Yad yang sedang hamil tidak mampu menahan bisikan si jurig hingga jatuh pingsan. Kembali pada tim Yak, mereka langsung memulai ekspedisi menuju hutan Bongsa. Hingga setelah cukup jauh apruk-aprukan, Herma yang kini bersetelan Laracrot berkata, jika saat ini kita sudah berada di perbatasan hutan Bongsa. Lantas sebelum masuk ke hutan, masing-masing dari mereka diminta untuk membawa jimat lonceng yang dipercaya bisa mengusir roh jahat. Di tengah apruk-aprukan, seketika mereka pun panik saat menyadari Yod malah terpisah dari rombongan. Sementara itu, Yod yang kebingungan berusaha mengikuti suara rekan-rekannya. Sontak Yod pun kaget saat melihat sosok Nini Peot yang sedang mengintainya. Suwe sekali upaya pelarian Yod harus gagal setelah tertangkap oleh si Peot yang ternyata adalah si Mage Warrior. Kira-kira apa alasan si Mage menjadi pengikut jurig Dayo? Kembali pada Yak, sontak ia pun panik saat menemukan lonceng milik Yod. Tak lama kemudian, Herma yang mendengar sesuatu meminta mereka untuk diam. ผีโป่งข้าง ลักษณะเหมือนข้างแต่ตัวใหญ่กว่า หากินเป็นฝูง Mendengar hal itu, Sersan menduga jika suara ini merupakan Pongkang, sosok roh hutan yang berperilaku seperti Sarimin. Mendengar hal itu, mereka langsung memasang formasi untuk melakukan pertahanan.
Anjay, ternyata Yak serba bisa meski harus menggunakan anak panah. Namun kalian jangan senang dulu, di mana saat ini Yak akan mengeluarkan jurus terbarunya. Edan sekali, bagaikan porgas di Aceh, Yak pun berhasil melenyapkan roh jahat dengan menggunakan jurus Hiken. Singkat waktu saat semua orang beristirahat, Yos berniat membersihkan luka di tangannya. Tak lama kemudian, sontak Yos pun kaget saat melihat sesuatu muncul dari dalam air. Yos! Mendengar Yos dalam bahaya, sontak Yak yang panik langsung mengeceknya. Namun semua sudah terlambat, di mana Yak hanya menemukan lonceng milik Yos. Mereka pun menyadari jika saat ini Yos diculik oleh roh jahat. Singkat waktu, sesampainya di hutan Bongsa, Yak berkata jika dirinya pernah melihat gua ini di dalam mimpinya. Ia pun merasa yakin jika adiknya ada di tempat ini. Di tengah penelusuran, Yak langsung mengejar Yi. Namun suenya, Yi sudah menghilang. Rupanya hal itu hanyalah pengalihan si Jurig yang ingin memisahkan kelompok mereka menjadi dua. Hingga tak lama kemudian, seketika Yak heran dengan loncengnya yang tiba-tiba berbunyi. Sontak mereka pun kaget saat muncul Mamah Konda dengan ukuran yang besar. Untung saja dengan kecepatannya Yak berhasil menyelamatkan si cantik Herma. Akan tetapi kengerian tak cukup sampai di situ, di mana ular-ular ini kembali bangkit dengan kepala jurignya. Dirasa malah lama, mereka pun bergegas melanjutkan penelusuran. Namun tanpa mereka sadari jika dua jurig leduk ini masih hidup. Sementara di sisi lain, perjalanan Sersan dan Kongna harus berhenti setelah dihadang roh jahat. Kepun iniศักดิ์สิทธิ์แล้ว Akhirnya dengan menggunakan tonjokan jimat, mereka pun berhasil melakukan perlawanan. Kembali pada Yak, seketika ia pun heran saat melihat Yad tiba-tiba sudah berada di tempat ini. Lantas Yad berkata jika dirinya diculik oleh seorang mage berpenampilan ledug. Kemudian Yak yang khawatir berniat menyadarkan Yi terlebih dulu. Setelah menyelamatkan keluarganya, Yak langsung mengajak mereka semua pergi dari tempat ini. Akan tetapi sungguh suwe, ternyata hal ini merupakan trik si mage untuk menangkap Yak. Singkat waktu, Yak yang baru sadar langsung panik saat dirinya sudah disekap oleh si mage bermata jogan yang kini sudah peot. Di tengah rasa mules, Yak menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh si mage. Tapi sebelum itu, si mage langsung menceritakan asal-usul munculnya roh Dayo, si pembenci peperangan sekaligus cinta. Rupanya, Dayo adalah si ibu yang telah kehilangan bayinya di scene awal tadi. Padahal mah udah tahu juga sih. Kemudian si mage mengungkapkan jika saat ini dirinya menjadi pelayan roh Dayo karena dijanjikan keabadian setelah berhasil mengusir tentara Jepang dan Mamarika. Dan kini si mage berencana melakukan ritual untuk membangkitkan roh Dayo dengan menjadikan Yi sebagai inang baru, dan bayi milik Yad yang masih suci akan dijadikan sebagai tumbal.
เลือดคน Setelah mendapatkan darah yak, si Mage langsung membuka portal neraka sekaligus menumbalkan bayi Yad. Tepat pada waktunya kedatangan si Sersan berhasil menggagalkan ritual tersebut. Setelah menyelamatkan adik-adiknya, Yak meminta Sersan untuk menjaga semua orang sementara ia akan adu mekanik. Di saat itu pula sontak mereka pun panik saat mendapati Yad tiba-tiba mengalami kontraksi. Sementara di sisi lain, si Mage akhirnya mengorbankan dirinya sendiri guna membangkitkan si Jurik Dayo. Betapa bahagianya mereka saat melihat Yad berhasil melahirkan bayinya. Hingga di tengah suasana bahagia, tiba-tiba my god, sontak mereka pun syok parah saat melihat Sersan mules di donat Dayo yang baru bangkit. Di tengah rasa syok, mereka yang kesal berniat menghabisi Dayo. Bagaikan pertunjukan ilmu tenaga dalam, mereka pun kesulitan untuk melawan Dayo. Rupanya Herma dan Kongma adalah mantan pengikut si Mage yang memiliki keabadian. Akan tetapi kekuatan Kongma malah disedot oleh si Dayo untuk menambah kesaktian. Bukannya jadi sakti, si Dayo malah blunder. Setelah menyucuk Dayo, Yak berniat menghabisinya dengan menggunakan jimat lonceng. Edan sekali kini Yak menggunakan pistol untuk menyecebkan jimat masuk ke dalam babatok Dayo. Kemudian Herma meminta Yak untuk segera mengirim Dayo ke neraka sebelum gerbangnya tertutup. Akhirnya, Yak si pria gege berhasil mengirim Dayo ke neraka. Namun bersamaan dengan musnahnya Dayo, si cantik Herma pun ikut menghilang. Di saat itu pula, seketika mereka khawatir dengan si Sersan yang sekarat. Di tengah rasa mules, Sersan yang ripuh berkata jika dirinya sudah tak bisa diselamatkan lagi. Lantas sebelum malaikat menjemput, Sersan langsung mengucapkan salam perpisahan dengan mengatakan jika dirinya merasa senang karena bisa membantu keluarga Yak dari sequel pertama. Lucha. ยอมแลกไปตายสักเพียงใดหรือตาย
เสียใจทุกทางเป็นยักษ์ Bagaimana film yang cukup menegangkan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,2. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Death Wish per 3 tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.